Ya, dalam kegiatan untuk kita, saya Rizky Joshua Pangatuan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas device and processing. Saya akan memulai dari modul 1, bab 1 tentang pengenalan MATLAB, di mana tujuan yang pertama mengenal dan mempersiapkan lingkungan kerja MATLAB. Kedua, mahasiswa dapat mengenal dasar-dasar MATLAB. Ketiga, mahasiswa dapat menguasai dasar-dasar MATLAB. Kita langsung lompat ke tugas. Di sini ada latihan. Buatlah contoh perintah di bawah. Jendela perintah command window, jendela ruang kerja, jendela story, dan input dan output dengan nilai berdasarkan NIM di setiap command. Oke, kita akan coba mengerjakannya di MATLAB. Pertama, kita akan buat NIM kita. NIM dengan 23,38. Ini NIM pada command window saya akan coba untuk menampilkannya lagi. This Oke, di sini seperti yang kita lihat pada command window sudah tertera NIM saya. Begitu juga pada workspace dan pada command history. Oke. Kita lanjut ke bab 2, variabel operator dan matrik. Itu untuk mengetahui variabel operator dan matriks pada MATLAB, mengetahui cara menggunakan variabel operator dan matriks pada MATLAB. Kita langsung berangkat untuk membahas latihan maupun soalnya maupun tugasnya. Baik, yang pertama kita akan membuat dua buah matriks, yang kemudian kita akan melakukan operasi aritmatika dan mencari tahu determinan beserta inverse-nya. Oke, misal kita buat matriks A. Dia misal dia matriksnya 098 765 432. Ini adalah inverse dari A. Kita buat inverse dari B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini inverse dari B. Kemudian kita melakukan operasi aritmatika. Kita buat
A ditambah B, maka ini dia proses penjumlahannya. Kita buat dia A kurang B. Ini dia proses pengurangannya. Lalu bagaimana jika kita membuat proses perkalian? A kali B, ini dia proses perkaliannya. Oke, habis itu kita disuruh mencari inverse dari A. Tinggal buat begini. Ini dia inverse dari A, yang dimana tadi 098,765. Kolom berubah jadi baris, baris berubah jadi kolom. Oke, inverse dari B, begini dia, sama seperti halnya dengan A tadi. Kolom jadi baris, baris jadi kolom. Oke, kita lanjut dengan determinannya. Oh, terlebih dahulu kita mencari determinan dari A. Determinan A sama dengan det A. Oke, ini determinan dari A. Lalu kita mencari determinan dari B. Determinan B. Ini dia determinan dari B. Lalu pada soal nomor 2, kita disuruh membuat skrip sederhana untuk menghitung luas dan keliling lingkaran. Oke, kita akan kerjakan dulu luas dan keliling lingkarannya. Oke, kita akan kerjakan luas dan keliling lingkarannya. Misalnya kita buat ya R sama dengan 7, atau R sama dengan 6 misalnya. Oke, R sama dengan 6 ya. Kita ingin buat dia dalam bentuk lingkaran. Kita tinggal ngetik luas sama dengan Pi kali R pangkat 2. Tinggal bikin dia Pi kali R pangkat 2. Maka luasnya menjadi 119,0973. Bagaimana dengan kelilingnya? Kita tinggal ngetik keliling. Lalu kita masukkan rumusnya. Rumus dari keliling lingkaran itu 2 kali Pi kali R. 2 kali Pi kali R. Ini dia
luas dan keliling lingkarannya. Kelilingnya 37,6991. Lalu kita disuruh mencari min dari data nilai berikut. 46 60, 87, 50, 86, 70, 90, 100. Oke, kita masukkan nilainya. Nilai sama dengan ini dia nilainya. Oke, ini nilainya. Maka kita mencari rata-rata atau min. Rata-rata sama dengan min nilai. Rata-rata nilai. Oke, kita cari. Ini dia rata-rata dari data yang tadi. Oke, lalu kita lanjut dengan menghitung. Kita lanjut pada tugas, di mana kita disuruh menghitung. Ada 4, nomor 1 ada 4 soal 23,5. Oke, kita mulai dari 12 3,5. Kita akan menghitungnya. Yang A. Oke. Menghitung 12 per 3,5. Oke. 12 per 3,5. Oke, baik, kita akan ulang sekali lagi. 12 per 3,5. Ini dia hasilnya. Jadi dia 3,4286. Lalu kita disuruh mencari yang B ya teman-teman. Oke, kita coba salin dulu. Ini dia yang B. Ini dia hasilnya. Lalu kita masuk ke yang C. Oke, kita coba salin dulu. Yaitu pangkat 2. Nah, ini juga pangkat 2. Ini juga pangkat 1/2. Lalu ini kita hapus. Apakah kita coba rapikan dulu? Apakah bisa? Oke. Oke. Kita coba.
Oh, itu memang harus seperti itu, teman-teman. Oke, lalu kita coba untuk ini, kita ganti jadi titik. Oke, coba run. Nah, ini dia hasilnya. Terus kita lanjut ke yang bagian D. Kita akan coba ngerjainnya. Dan ini dia jawabannya. Oke. Lalu kita disuruh untuk membuat 4 variabel berikut. Nah, kita disuruh untuk menghitung dan simpan dalam variabel baru. Oke, teman-teman, baik, kita akan mengerjakannya. Lalu kita lanjut soal nomor 2. Pertama kita isi dulu datanya. A sama dengan 25. A sama dengan 25. Oke. B sama dengan 50. B sama dengan 50. Oke. C sama dengan 125. C sama dengan 125. Oke, dan D sama dengan 89. D sama dengan 89. Oke. Setelah itu kita disuruh untuk hitung dan simpan dalam variabel baru. Oke, baik, kita akan hitung. Dia X sama dengan A tambah B tambah C. Ya, apa begitu? Betul lah, tambah B tambah C. Kita akan coba menambahkannya. Ini dia hasil penjumlahannya, sekitar 200. Lalu Z-nya D. Oke, tambah C. Oke, baik. Kita akan coba salin D. Oke. Z sama dengan D pangkat A per B tambah C tambah C tambah C. Ini dia hasilnya, teman-teman. Oke, lalu YA per D tambah B. Oke, baik. Y sama dengan A per dalam kurung D tambah B. D tambah B. D tambah B. Oke, kita pastikan dulu biar tidak ada kesalahan. Y, A, D tambah B. Baik, langsung kita cari. Oke, ini dia hasilnya. Baik, kita lanjut di soal nomor 3. Kita ingin mencari mana variabel yang valid. Oke, kita akan menyelesaikan satu-satu. Cara mencarinya pada MATLAB atau pada command window, kita ketik is varname, lalu kita masukkan apa yang mau kita cari. Misalnya yang pertama kita disuruh mencari luas, apakah itu variabel yang valid. Luas. Oke, apakah ini ini salah, teman-teman. Ini variabel yang valid 1. Nah, jika dia bernilai 1 maka dia true. Jika dia bernilai 0, ya, berarti dia tidak valid atau false.
Oke, kita cari yang selanjutnya, username dari kelompok 1. Oke, baik. Kelompok 1. Username dari kelompok 1. Oke. Sudah betul, kita pastikan dulu. Ya, ini bernilai 1, berarti dia valid, true. Lanjut, J2 data. Oke, is one name 2, kita lupa masukkan petiknya atas 2 underscore data. Ternyata dia false karena dia bernilai 0. Oke, lanjut ke soalan berikutnya. Ada div 3. Oke, ya kita masuk ke sini ya. Coba salin, apakah bisa atau tidak bisa. Kita manual aja, kita masukkan yang div 3. Oke, pada ini valid. Div tadi titik 3. Div 3, apakah dia valid? Oke, bentar. Ternyata dia false ya, dia bernilai 0. Lanjut, is name dari time. Selanjutnya time from start. Oke, ya time dulu. Time, time, time ya, time. Dari time, apakah betul? Ya, time. Apakah ini valid? Oh ya, itu true karena dia bernilai 1. Lanjut, username. Selanjutnya dia ada time underscore from underscore start. Time underscore from underscore start. Dia betul, bernilai 1. Selanjutnya 10 hasil terakhir. Oke. Is fun name hasil terakhir, ketik kurung. Oh, dia tidak true ya, dia false karena nilainya 0. Lanjut, name
kesalahan. Oke, is per 6 dari nilai awal. Dia 0, false. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Definisikan vektor dan matriks berikut ini dalam MATLAB. Oke, baik, kita akan mengerjakan. Oke, baik, lanjut ke nomor yang keempat. Mendefinisikan vektor dan matriks berikut ini di dalam MATLAB. Ya, kita akan mendefinisikan MATLAB. Ini kita bisa menyalin terlebih dahulu. Misal kita buat dia menjadi X1 sama dengan lanjut kita buat dia dalam ini kayaknya terus kita tinggal ini kita hapus, ini hapus, kita ganti jadi ini X1 10, 20, 30, 40. Oke, lanjut X2 sama dengan misal X2 nya ini ya min 5, min 15, min 5, min 15, min 40. Oke, min 15, min 40 sama hampir sama seperti yang di awal. Min 5 titik koma, min 15 titik koma, min 40 titik koma. Min 40 nya kita tutup. Min 5, min 15, min 40. Tetap. Oke. Biar dia ke bawah dia harus kita buat titik koma. Itu yang menjadi perbedaan antara X1 sama X2 tadi. Lanjut. Kita masuk ke ini ya, teman-teman. Ada lagi dia. Oke, 1350. Oke. Kita anggap dia itu X3 sama dengan tadi dia 1350 titik koma 3135 titik koma 3135 titik koma 5313 titik koma 0531 0531. Oke, kita tutup. Ini dia teman-teman, X3. Baik, setelah itu kita lanjut ke soal nomor 5. Kita disuruh untuk menggabungkan matriks A dan B ya, dimana matriks A ini order 2x2. Oke, baik, kita akan coba. Matriks A sama dengan 4824 ya, 4824. Ini matriks B tadi, matriks B 1 1 1 min 1. Oke, B sama dengan 1 1 1 min 1. Baik, setelah itu kita suruh digabungkan menjadi CAB.
CAB. C sama dengan AB. Oke, C sama dengan AB. Ya, sudah digabungkan. Begini bentuk penggabungannya. 48 11 24 1 min 1. Oke. Terus menjadi ini ya, WBB B. Oke. W sama dengan BB titik koma B min B. BB titik koma B min B. Oke, jadi begini dia bentuknya. Dari yang nomor 5. Baik. Sekian untuk modul 1 bab 2 ya, modul 1 bab 2. Lalu modul 1 bab 2. Nah, pada kali ini saya masuk ke M-file fungsi dan grafik, di mana tujuan dari pembelajaran ini agar kita yang pertama mengetahui M-file fungsi dan grafik pada MATLAB, yang kedua mengetahui cara menggunakan M-file fungsi dan grafik pada MATLAB. Kita masuk ke latihannya. Oke. Pada latihan ini yang pertama kita disuruh untuk buatlah program dengan M-file untuk menghitung volume dan luas permukaan balok bila diketahui panjang dengan 5, lebar sama dengan 3, tinggi 6,5. Beri nama program ini dengan prop balok M. Kita masuk ke MATLAB. Di sini kita sudah memiliki codingan. Oke, yang tadi panjangnya 5, lebarnya 3, tinggi 6,5. Kita tinggal ketik di command window proc sebelum itu di sini ada function proc balok plt, di mana function ini untuk memanggil si balok tadi, di mana dia terdiri harus unsur panjang, lebar dan tinggi. Jadi fungsi ini untuk menghitung volume dan luas permukaan balok. Dengan rumus volume itu panjang kali lebar kali tinggi, dan rumus luas permukaan balok itu 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Dan setelah itu dia akan ditampilkan hasilnya. Di sini ada display hasil perhitungan F-print volume balok dan F-print luas permukaan balok. Ini agar saat kita panggil di command window hasilnya kelihatan. Begini contohnya, kita contohkan program balok panjangnya tadi 5, lebarnya 3, tinggi 6,5. Lebar 3, tinggi 6,5. Oke, kita enter. Pada
command window telah tertera hasil perhitungannya, di mana volume balok itu 97,50. Ini hasil dari panjang kali lebar kali tinggi atau 5 kali 3 kali 6,5-nya. Terus luas permukaan balok itu 134,00. Ini didapat dari hasil rumus luas permukaan, itu 2 kali Pi kali L tambah Pi kali T tambah L kali T. Sehingga didapat hasil volume balok 97,20 dan luas permukaan balok 134,00. Kita masuk ke latihan berikutnya. Nomor 2, buatlah suatu fungsi dengan M-file untuk menghitung volume dan luas permukaan balok dan spesifikasi. Masukkan fungsi panjang, lebar, dan tinggi balok. Perluan fungsi volume dan luas permukaan balok. Beri nama fungsi ini dengan hitung balok M. Oke. Hitung balok. Di sini kita telah menyimpannya dengan nama hitung balok M. Kita bersihkan dulu command window-nya. Oke. Ada fungsi hitung balok. Ini untuk menggunakan kita memanggil atau mendapatkan outputnya di command window nanti. Kita tinggal masukkan hitung balok. Hitung balok PLT ini panjang kali lebar kali tinggi. Lalu masuk ke tahap memastikan input numerik dan positif. Lalu setelah dipastikan volumenya dihitung, di mana rumus volume itu panjang kali lebar kali tinggi, terus permukaan itu 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Setelah itu hasilnya bisa ditampilkan. Syaratnya dia menggunakan fprintf. Di sini untuk menghasilkan si function tadi. Di sini ada fprintf hasil perhitungan, menghasilkan function hasil perhitungan, volume serta luas permukaan. Oke. Kita contohkan, kita panggil dia sesuai dengan fungsinya tadi. Hitung balok. Misal kita buat panjangnya sekitar 6. Oke. Lebarnya kita buat 4 dan tingginya kita buat sekitar 5. Maka akan didapatkan hasil perhitungan volume 120, luas permukaan 48, di mana seperti kita tahu tadi pada kolingan ini kita telah menyentumkan volume beserta rumusnya, yaitu panjang kali lebar kali tinggi, sehingga di command window dia outputnya hasil perhitungan dari si 6 kali 4 kali 5 berdasarkan rumus si volume tadi. Lalu luas permukaan balok juga sudah kita buat pada kolingan ini, yaitu rumusnya 2 kali panjang kali lebar tambah 2 kali panjang kali tinggi tambah 2 kali lebar kali tinggi, hingga mendapatkan hasil 148,0. Oke, lanjut kita ke latihan nomor 3. Buatlah suatu fungsi dengan M-file untuk menghitung volume dan luas permukaan dari suatu prisma segi 4 dengan spesifikasi. Masukkan fungsi panjang dan lebar alas prisma serta tinggi prisma. Perluan fungsinya volume dan luas permukaan prisma. Beri nama fungsi ini dengan hitung prisma M. Oke. Di sini kita telah menyimpannya sebagai hitung prisma M. Seperti biasa, fungsinya itu hitung prisma. Dengan diketahui pada di sini yaitu panjang, lebar dan tingginya. Jadi fungsi ini untuk menghitung volume dan luas permukaan prisma segi 4. Oke. Setelah itu masuk ke proses penghitungan volume prisma. Kita telah masukkan volume prisma, yaitu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Sementara untuk luas permukaan prisma, luas alas panjang kali lebar kali alas 2 kali panjang tambah lebar, luas permukaan itu 2 kali luas alas
ditambah kali alas dikali T tinggi. Setelah itu di sini akan ditampilkan hasil langsung di function fprintf. Ini fungsinya untuk menampilkan hasil di function, atau fungsi fprintf ini mencetak output ke file. Contohnya ini volume Prisma mencetak outputnya, dan loss permukaan Prisma juga mencetak outputnya. Oke, kita bersihkan dulu komentarnya. Kita tinggal buat panggilan yang sesuai seperti yang ada di fungsinya tadi, hitung Prisma. Lalu untuk panjang kali lebar kali tingginya kita masukkan aja, misalnya 12, lebarnya 8, tingginya 20. Maka berdasarkan rumus panjang kali lebar kali tinggi tadi, didapatkan volume Prisma 1920,00, dan loss permukaannya itu loss permukaan Prisma berdasarkan rumus yang sudah saya cantumkan itu 2 kali loss alas tambah kali alas kali tinggi itu 992,0. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Kita disuruh membuat suatu program untuk menampilkan segitiga Pascal. Pengguna harus memasukkan jumlah level segitiga yang ingin ditampilkan oleh command input. Oke, langsung saja. Beri nama program dengan program Pascal M. Oke. Sini saya telah menyimpannya, program Pascal M. Di sini ada function program Pascal. Di sini level. Oke, level ini mau bisa kita isi sebagaimana kita maunya. Ada function untuk menampilkan segitiga Pascal berdasarkan jumlah level. Setelah itu dia diinisialisasi matriks untuk menyimpan segitiga Pascal. Jadi Pascal Triangle ini untuk menginisialisasi matriksnya agar nanti bisa membentuk segitiga. Oke, loop untuk mengisi matriks segitiga Pascal. Ada for i 1 level, for j 1/1.2 i. Setelah itu elemen pertama terakhir setiap baris adalah 1. Oke. Outputnya menampilkan segitiga Pascal. F dia mencetak output ke file agar di file nanti kelihatan di outputnya. Lalu di sini outputnya tadi dirapihkan agar lebih rapi formatnya. Oke, langsung saja kita buat seperti yang ada pada fungsinya, program pro Pascal. Misalnya kita buat dia 7. Oke. Yang kita lihat di sini, dia ada 7 ke bawah dan 7 ke samping. Inilah dia hasilnya. Kita masuk ke soal berikutnya. Di sini kita disuruh buatlah sebuah fungsi untuk menghitung jumlah hari dan tanggal 2 tanggal. Spesifikasi dari fungsi tersebut ialah masukkan tanggal, bulan, dan tahun awal serta tanggal, bulan, dan tahun akhir. Keluaran jumlah hari antara 2 tanggal tersebut beri nama fungsi ini. Oke, baik, kita lanjut saja untuk menjawabnya. Baik, kita sudah simpan dalam hitung hari M. Oke, function jumlah hari.
di function jumlah hari ini dia itu untuk dia itu sebuah fungsi yang kemungkinan digunakan untuk menghitung jumlah hari dalam konteks tertentu, ya kan? Misalnya dalam tanggal awal, bulan awal, tahun awal, tanggal akhir, bulan akhir, tahun akhir. Di sini fungsi untuk menghitung jumlah hari antara dua tanggal. Kemudian dia dikonversi input menjadi objek the time. Oke. Dimana fungsi the time itu untuk membuat objek tanggal berdasarkan misalnya tahun, bulan, dan hari. Tahunnya ini tahun awal, tahun akhir, bulan awal, bulan akhir, dan harinya itu tanggal awal, tanggal akhir. Oke. Tanggal 1 adalah tanggal awal, tanggal 2 adalah tanggal akhir. Terus menghitung selisih hari, ada tanggal 2, tanggal 1. Di sini berarti selisih hari tanggal akhir sama tanggal awal, ya kan? Di sini fungsinya mengkonversi selisih waktu menjadi jumlah hari. Oke. Terus pastikan hasilnya adalah bilangan bulat dan negatif. Fungsi apps di sini itu memastikan bahwa hasil selalu positif. Jadi apps ini yang memiliki kata absolut, sehingga jika tanggal awal lebih besar dari tanggal akhir, hasilnya tetap valid. Lalu fprintf itu fungsi untuk mencetak teks dengan format tertentu. Ada di sini terdapat %D. Jadi ini adalah format untuk mencetak angka integer. Oke. Terus pada bagian akhir ada titik menandakan bahwa baris kode dilanjutkan ke baris berikutnya agar lebih rapi. Baik, kita akan coba memanggilnya di sini. Jumlah hari hitung hari jumlah hari dengan hitung hari tanggal awal, misalnya kita buat saja dia itu tanggal 12, tanggal awalnya 12, bulan awalnya 12 juga, tahun awalnya 2012. Oke. Tanggal akhirnya kita buat dia misalnya 05, terus bulan 5, terus 2025. Oke, tinggal kita enter. Jadi jumlah hari antara tanggal 12 sampai 12 2012 dan 5 2025 adalah 4.527 hari jumlah harinya. Oke. Kita lanjut pada soal berikutnya. Kita masuk ke tugas. Di sini soal nomor 1, agar memahami penulisan dan penggunaan fungsi dalam praktikan program berikut ini. Oke, ada sebuah program. Kita disuruh untuk menyimpan program tersebut dengan nama balok M. Kemudian selanjutnya kita membuat fungsi untuk menghitung permukaan volume pada tabung dan kerucut. Simpan fungsi tersebut dengan nama tabung M dan kerucut M. Oke, baik, kita akan langsung eksekusi. Yang pertama, balok M. Seperti arahan tadi, kita disuruh untuk menyimpan menjadi balok M. Ada function. Oke, sama seperti yang sebelum-sebelumnya, function ini
fungsi yang digunakan untuk menghitung fungsi luas volume, menghitung luas volume kan, dimana yang dihitung itu luas volume balok, yang kita dari sini panjang lebar sama tingginya. Jadi fungsi untuk menghitung luas dan volume pada balok. Oke, cara menggunakannya luas volume balok 12 10 5. Contohnya dimana dengan rumus luas 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi dan volume panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian di sini F dan F tadi itu untuk menampilkan si data, mencetak teks dengan format tertentu. Karena ini hasil perhitungannya dicetak nanti. F-nya volume kan, luas permukaan juga. Langsung aja kita eksekusi, kita ketik sesuai apa yang ada di function. Luas volume panjang balok panjangnya misalnya 8, lebarnya 6, tingginya 4,5. Oke, di sini luasnya 222 berdasarkan rumus tadi yang ada di program, terus volumenya 216 berdasarkan rumus yang ada di program. Oke, lalu selanjutnya ketika kita sudah selesai di sini, kita tadi disuruh masuk ke kerucut ya kan, dengan menyimpan nama menjadi kerucut M dengan untuk menghitung volume dan luas permukaan. Di sini sudah saya simpan namanya menjadi kerucut M. Terus ada function luas volume kerucut RST. Di sini seperti yang kita ketahui tadi, fungsi itu untuk membantu proses penghitungan luas volumenya, luas volume kerucut RST untuk menghitung luas volume pada balok. Oke, cara menggunakannya ini kan pada kerucut, kita ganti ke kerucut. Luas PR, R tambah S, volumenya rumusnya sepertiga Pi R tambah T. Oke. Di sini proses penampilan hasilnya F dan F membantu untuk menampilkan hasil dari perhitungan. F dan F yaitu hasil dari volume, F dan F luas permukaan menampilkan hasil dari luas permukaan. Langsung aja kita coba. Luas volume sama dengan, kalau kita masukkan dia 50, LS nya 30 dan tingginya 100. Oke, kita kita lupa dia menaruh kata kerucut seperti yang di function tadi, makanya mengalami keeroran. Oke, baik, kita akan mengulanginya. Luas volume, oke, tutup segitiga, nilainya 50, kita masukkan nilai seperti yang tadi aja, 30, 100. Jangan sampai lupa untuk memasukkan kerucut, karena pada fungsi tadi kan dia luas volume kerucut RST. Jadi agar bisa menampilkan output harus sesuai di command window sama yang ada di functionnya, function programnya. Baik, kita coba. Ya, tadi kesalahannya kita lupa meletak kerucut. Di sini kita sudah perbaiki hingga hasil perhitungannya itu volumenya 261.769,39, luas permukaannya 12.596,37. Oke.
Ini untuk kerucut dan ini untuk tabung. Oke, tabung kita di sini ganti menjadi tabung. Fungsinya luas volume. Oke, untuk menghitung luas dan volume pada tabung RT. Baik, luasnya 2 kali P kali R, T tambah dikali T tambah R, volume P kali R kuadrat kali T. Di sini proses mengumpulkan asa F dan F ini untuk mengumpulkan hasil, dimana F dan F hasil perhitungan, mengumpulkan hasil dari perhitungan F print F volume menghasilkan hasil volume, F print F luas permukaan menghasilkan hasil dari luas permukaan. Baiklah, kita coba luas volume tabung. Kita buat 87 dan tingginya itu sekitar 240. Langsung kita masukkan aja, kita enter tab. Oke, jadi luas hasil perhitungannya seperti yang sini tadi kan, rumusnya itu 2 kali P kali R kali T tambah R. Oke kan, mendapatkan hasil 570.706.891,55 dan luas permukaannya berdasarkan rumus volume itu P kali R kuadrat kali T. Rumus luas permukaan itu 2 kali P kali R kali T tambah R. Ada kesilapan tadi teman-teman. Jadi mendapatkan hasil 17.178.150,34. Oke, kita masuk ke tugas nomor 2. Setelah selesai membuat instruksi tersebut, buatlah sebuah skrip yang meminta inputan dari user. Bangun ruang apakah yang akan dihitung, luas dan volumenya. Oke, ini ya untuk menjawab nomor 2 ya. Jadi kita disuruh untuk membuatkan skrip yang meminta inputan dari user. Bangun ruang apakah yang akan dihitung, luas dan volumenya. Oke, baik, langsung kita masuk ke MATLAB. Apakah di sini kita disuruh menyimpan nama filenya? Tidak ya. Masuk ke MATLAB. Nah, di sini sudah ada program. Ini program hitung luas dan volume bangun ruang CLC, bersihkan layar. Untuk bersihkan layar, di program hitung luas dan volume ini untuk menghasilkan program hitung luas dan volume nanti. Di pilihan bangun ruang juga begitu, di balok tabung kerucut juga begitu. Baru pilihan sebagai input, masukkan pilihan Anda. Oke, di sini kita yang akan memasukkan pilihan kita. Switch pilihan ke satu balok. Pada bagian ini juga apa yang sudah kita pilih tadi, hitung luas volume baloknya, panjang, dengan input masukkan panjang balok. Oke, itu hal teknis. Hitung luas permukaan volume, rumusnya itu kan 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi, sementara volume panjang kali lebar kali tinggi. Ini pada tabung kan, untuk mengetahui tabungnya berapa nilainya, dihitung oleh volume tabung. Jari-jari input, masukkan jari-jari alas tabung, tinggi input, masukkan tinggi tabung. Oke, di sini agar dapat hasilnya kita akan masukkan nanti jari-jari alas tabung dan tinggi tabung. Terus kemudian kita hitung luas permukaan volumenya. Rumus permukaan 2 kali P kali jari-jari dikali jari-jari
tambah tinggi. Volume P kali jari-jari pangkat 2 dikali tinggi. PR kuadrat T. Oke. Kemudian dia akan dihasilkan, ini kan untuk permukaan volume tabung. Oke, volume tabung. Masuk kita ke yang kerucut. Di sini ada kerucut ya. Biasanya hitung luasan volume kerucut, menghasilkan luasan volume kerucut. Hasil hitungannya dari jari input, masukkan jari alas kerucut. Oke. Masukkan tinggi kerucut. Hitung garis pelukis S. Di sini terdapat garis pelukis. Hitung luas permukaan P. Rumusnya P kali R dikali R tambah S. Volume sepertiga P ditambah R kuadrat dikali tinggi dikali tambah. Lalu dia pada sini pada F dan F permukaan kerucut menentukan hasil dari permukaan kerucut nanti. F dan F permukaan kerucut juga begitu. Oke, mungkin coba kita masukkan ya. Kita run dulu. Kita disuruh memilih, kita coba pilih yang kerucut ya, kerucut. Nah, di sini program tadi kan ada dia hitung luasan permukaan dan volume. Di sini kita masukkan jari-jari alas kerucut, kita masukkan sesuka hati kita mau berapa, misalnya 12. Tinggi kerucutnya misalnya 30 ya kan. Nah, ini dia rumus, ini dia luas permukaan kerucutnya 1670,48, volume kerucutnya 4523,89 ya. Lalu kita disuruh ngapain? Kita selesai nomor 2, masuk ke nomor 3. Berikut ini adalah data pengurus kelompok mahasiswa. Oke, kita disuruh menyalin data tersebut dalam file Excel. Kemudian file Excel itu agar bisa dibaca menggunakan MATLAB. Langkah selanjutnya hitung nilai akhir mahasiswa dengan rumus berikut. Rumus nilai akhir itu 40% kali UTS ditambah 40% kali UAS ditambah 20% kali kuis. Oke, setelah diperoleh nilai akhir dari tiap mahasiswa, laporkan hasilnya dalam bentuk grafik. Batang sumbu X menyatakan tiap mahasiswa dan sumbu Y menyatakan nilai akhir dari mahasiswa yang bersangkutan. X menyatakan tiap mahasiswa, sumbu Y menyatakan nilai akhir dari mahasiswa yang bersangkutan. Oke, berhubung saya sudah memiliki programnya. Oke, kita coba untuk merun. Ini dia grafik akhir mahasiswa. Seperti yang kita ketahui, nilainya itu tertinggi di sini ya, di sini ya. X15 ya, oke. Ini pada bagian ini si yang dari Excel tadi kan dibaca. Oke. Hitung, oke. Ini data mahasiswanya. Di mana mahasiswa 1 itu memiliki data nilai 10586, yang 2 9758 dan seterusnya sampai yang data terakhir itu 956866. Oke. Ini dia data mahasiswanya. Oke, lanjut. Ini dia grafiknya ya. Jadi nilai yang tertinggi, mungkin kita bisa mencari nilai yang tertinggi. Oke, ada pada 90. Oh ya, ini rata-rata 90 ini yang tinggi. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4. Membuat fungsi dari praktek sebelumnya. Oke.
saya telah memiliki programnya. Oke, sebelumnya baik. Di sini kita ganti namanya berdasarkan nama yang ada di fungsi tadi. Kita ganti ya menjadi istri. Di sini juga kita ganti oke, baik. Kita akan melanjutkannya. Sebelum itu kita harus memerintahkan jadi command window. Function. Di sini terdapat function nilai akhir hitung, di mana itu untuk membantu proses penghitungan nilai akhir. Kemudian dari nilai akhir ini ada quiz, UTS, dan UAS. Terus hitung nilai akhir mahasiswa, masukkan quiz, vektor nilai quiz 1 kali N, UTS. Oke. Keluarannya nilai akhir, hitung nilai akhir menggunakan rumus nilai akhir 0,4 dikali TS ditambah 0,4 dikali UAS ditambah 0,2 dikali quiz. Itu rumus untuk menghitung nilai akhir menggunakan rumus. Oke. Figur, di sini buat jendela baru. Oke, di sini ada proses pemplotan grafik batang. Label sumber X, mana dia siswa, saya sendiri nilai akhir, dia label nilai akhir. Itu judulnya nanti grafik nilai akhir siswa, gara-gara di sini ada titel kan, di mana titel ini fungsinya itu untuk memberikan judul. Ada grade on, tambah gitu untuk kejelasan baru. Oke, coba kita panggil ya. Nilai akhir, nilai akhir itu nilai akhir. Oke, kita masukkan aja nilainya ya. Misalnya kita ambil pada contoh yang nomor 1816586. 816586. Betulkah? Kita cross check balik ya. 816586 betul. Lalu habis itu kita enter. Ini dia grafik akhir, nilai akhir dari saya sendiri jika berdasarkan data yang telah saya input ke dalam program. Dimana tadi kan Y-nya itu nilai akhir, ini dia sumbu Y terhadap nilai akhir, dan sumbu X itu terhadap diri saya sendiri, siswa. Oke, nilai akhirnya 76,6.000 nilai akhir yang didapat. Oke, mari kita lanjut.
kelima ini membuat grafik dengan masing-masing berikut, ada A, B, C, D, E. Kemudian ditampilkan grafik A, B, C dalam satu figur. Oke. Oke, kita masukkan saja. Di sini udah membuat jendela untuk grafik A, B, C-nya bersama, ya kan. Figur satu muka jendela awal. Membuat nilai X dari 2pi sampai 2pi dengan 1000 titik. Sini menggunakan action space. 2 kali pi di 2 kali pi 1000. Oke, membuat dengan 1000 titik nantinya. Terus proses membuat grafik A, Y, sin 2X. Jadi subplot. Terus kemudian diberikan judul X sin 2X. Titelnya A, Y, label X, Y. Oke. Baik, di sini sudah terdapat. Membuat figur untuk grafik ABC, ya kan. Figur satu ini membuka atau memilih jendela gambar figur nomor 1. Shelf ini membersihkan semua isi dari figur tersebut agar tidak ada plot yang sudah digambar. Kemudian proses membuat nilai X menggunakan dari 2pi sampai 2pi, dari min 2pi sampai 2pi dengan jumlah 1000 titik. Lin space ini, lin space 2pi ini, 2 lin space ini membuat 1000 titik nilai X yang terdistribusi secara merata dari min 2pi hingga 2pi. Si X ini digunakan sebagai sumber horizontal untuk menggambar grafik. Lalu subplot 311 membagi figur menjadi 3 baris dan 1 kolom. Kemudian memilih area pertama paling atas untuk menggambar grafiknya. Membuatkan plot fungsi sinus. Menggambar grafik fungsi Y sama dengan sin 2X. X adalah nilai sumbu horizontal, sin 2X adalah nilai sumbu vertikal, B berarti garis berwarna biru. Line width 15 mengatur ketebalan garis menjadi 1,5. Terus menambahkan jela grafik titel. Oke. Ini X label X ini memberikan label X pada horizontal, Y memberikan sumbu Y pada horizontal. Clip on menampilkan garis bantu grid pada grafik untuk melakukan pembacaan nilai. X lim baik. Oke. Ada grafik Y sin 2. Menjelaskan bahwa seperti ini akan memberikan grafik fungsi Y sin 2X tambah pi per 2 kan. Ada subplot 312 membagi kolom menjadi 3 baris dan 1 kolom lalu memilih arah kedua tengah untuk menggambar grafik. Terus membuat plot fungsi X. Oke. Langsung saja kita run. Langsung saja kita run. Nah, ini dia. Oke, untuk tadi di sini yang A kan udah Y sin 2X, Y sin 2X tambah pi per 2, Y sin 2X kurang pi per 2. Ini yang D-nya, ini yang data discrete. Di sini ada gambarnya kan, hasil gambar dari output program ini. Baik, kita masuk ke sepertinya itu soal terakhir.
Demikianlah untuk buku 1 dari bab 1 sampai bab 3. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.